الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Baik, terima kasih kepada qori kita Ustadz Mustaqim yang sudah membacakan Quran yang begitu indah. Mudah-mudahan putra-putri kita di rumah juga para pemirsa bisa mempunyai anak ataupun regenerasi yang bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari guru kita yaitu Habib Ges Asgab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Syirik secara umum adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun secara khusus syirik dibagi menjadi 6 kategori oleh Al-Imam As-Sanusi. Ada syirik yang dapat menjadikan seseorang itu kafir. Ada juga jenis syirik yang tidak menjadikan seseorang itu kafir, akan tetapi menjadikannya fasik, berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nisa ayat 48 ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni apabila ada kesyirikan. Sementara dosa-dosa selain syirik, apabila Allah berkehendak dan syarat-syarat taubat tersebut dipenuhi, maka Allah akan mengampuninya. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah wal hadirat, maka penting bagi kita untuk menajamkan pikiran kita, mendengarkan apa yang akan saya sampaikan, agar kita bisa membedakan mana syirik yang dapat menjadikan seseorang murtad, mana syirik yang memasukkan pelakunya ke dalam kefasikan meskipun tidak murtad. Yang pertama adalah syirkul istiqlal. Istiqlal artinya kemerdekaan atau independen. Syirkul istiqlal ini maksudnya seseorang menjadikan zat lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama-sama memiliki kekuatan, yang sama-sama memiliki kehendak mutlak. Sebagaimana orang-orang Majusi, mereka mempercayai 2 Tuhan. Ada Tuhan kebaikan yang namanya Ahura Mazda, ada Tuhan kejahatan yang namanya Ahruman. Jadi kebaikan dan keburukan ini adalah ciptaan 2 Tuhan yang berbeda. Ini keliru. Orang yang meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirinya sudah keluar dari agama Islam. Maka daripada itulah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Kalau kata orang Bekasi, are you worshiping what your hands are creating when Allah Subhanahu wa taala created you and your action? Apakah kamu akan menyembah apa yang tanganmu ciptakan? Sementara perbuatanmu yang menciptakan adalah Allah. Tanganmu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik yang pertama. Yang kedua, syirku tab'id. Tab'id artinya susunan. Syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam sebab dia mengatakan Allah tersusun. Tersusun dari 3, 4, 5 macam Tuhan misalkan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu dan lain sebagainya. Di dalam agama Islam, tentu saja keyakinan kita sebagai umat Islam ini tidak benar. Barang siapa meyakini bahwa ada zat yang menyusun daripada Tuhan, maka dirinya sudah berbuat syirik yang keluar dari agama Islam. Yang ketiga, syirku takrib. Syirik karena menyembah makhluk dengan tujuan atau alasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bersujud kepada pohon, mengakui bahwa pohon itu memiliki manfaat yang luar biasa bahkan tanpa izin Allah. Dia sembah itu pohon, dia siram itu pohon dengan keyakinan apa? Bahwa bisa mendekatkan kepada Allah. Ini juga syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Yang ketiga, syirku takrib. Yang keempat, syirku taklid. Syirik karena mengikuti akidah nenek moyang. Seperti menyembah batu, seperti menyembah keris dan lain sebagainya. Ini juga mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ada yang disebut sebagai syirkul asbab. Syirik karena mengakui ada sebab-sebab selain Allah. Nah di sini dibagi dua nih. Contoh, ada orang haus. Kalau haus minum apa? Air. Oke. Pada saat orang itu minum air, dia bilang, wahai air, tanpa Allah kamu bisa menghilangkan dahaga saya. Sudah keluar dari agama Islam. Nah apabila seseorang ya, dia memang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap menyandarkan dirinya kepada air. Ini menurut sebagian ulama jatuh kepada kefasikan. Ini kadang-kadang orang mencari kebahagiaannya bukan lewat sholat, bukan lewat puasa, bukan lewat zakat. Mencari kebahagiaannya lewat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian ada yang disebut juga sebagai syirkul aghrad. Ini yang seringkali kita termasuk di dalamnya. Syirik karena punya niatan lain. Pergi haji karena mau selfie depan Ka'bah. Pergi haji supaya digelari Bu Hajah. Pergi umroh supaya kekinian. Datang ke majelis taklim supaya dibilang orang alim. Ini meskipun tidak mengeluarkan seseorang dari agama, akan tetapi tetap dihitung tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lawan daripada syirik adalah tauhid. Surat yang menjelaskan tauhid ada di dalam surat Qul huwallahu ahad. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu suka nggak dimadu? Enggak. Jawab yang kenceng Bu. Suka nggak? Seandainya ada perempuan yang jahat, yang mulutnya kasar, akhlaknya nggak bagus sama suaminya, dia tetap nggak mau dimadu, betul? Apalagi Allah yang sudah kasih makan, kasih minum, kasih hidup, badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Mana mungkin mau dimadu? Betul? Maka daripada itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, akan tetapi tolong dicatat. Kalau ada pertanyaan, Bib, kalau gitu apakah orang yang pernah main dukun, orang yang pernah main klinik, orang yang pernah nyembah patung dan lain sebagainya tidak diampuni? Jangan salah. Allah Subhanahu wa taala Maha dengan catatan taubatan nasuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu dengan sebenar-benarnya tobat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Siapapun orangnya kalau nyawanya belum sampai kerongkongan,
kalau dia tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya, berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Kalau ada hutang dengan orang lain dia bayarkan, maka insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah kita juga memutuskan harapan orang lain. Kalau kita punya saudara yang kebetulan terjatuh di dalam kesesatan tersebut, maka perbaiki ibadah kita. Kita doakan semoga dirinya mendapat hidayah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, terima kasih Habib yang sudah memaparkan keilmuannya surat An-Nisa ayat 48. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau intinya jangan pernah kita terhinggapi dengan penyakit syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Mungkin kalau dosa yang lain bisa diampuni, kalau syirik enggak ya Habib ya? Kalau syirik bisa diampuni asal taubatan nasuha. Ini ancaman keras bagi orang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Ya Allah. Contoh kalau ada orang membunuh, dosa besar kan? Dosa besar. Tapi dirinya bisa keluar dari neraka selama ada la ilaha illallah. Memfitnah wanita baik-baik berzina, dosa kecil atau besar? Besar. Besar, tapi selama ada la ilaha illallah masih bisa keluar. Nah syirik kagak bisa keluar. Baik, siap Habib. Sebenarnya bukan saya yang mau bertanya, tapi yang di sini yang mau bertanya. Ya, sebentar. Siapa yang ingin bertanya? Banyak yang mau bertanya. Coba saya pilih aja ibu yang di depan sebelah sini. Dengan ibu siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Samsia dari Majlis Taklim Miftahul Huda Darussoleh. Baik Ibu Nenek. Saya ingin bertanya kepada Habib. Oh iya. Bagaimana seorang contekannya dibuka. Nyontek dulu dah. seperti apa nasib orang yang syirik di neraka? Itu aja Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya lupa catatannya udah disiapin tapi lupa ya Bu ya. Iya, namanya grogi ada kamera. Baik Habib, seperti apa siksanya buat orang yang memang masuk kategori syirik? Silakan Habib. Baik, siksaan di neraka yang paling ringan itu kita pakai sendal, kemudian otak kita mendidih. Itu yang paling ringan. Kalau yang paling beratnya dosa syirik, kita udah gak bisa ngebayangin Bu. Bukan digergaji lagi, bukan ditusuk lagi, kemaluannya bukan dicabik-cabik lagi. Orang kalau ninggalin sholat aja nih, ninggalin sholat dia dengan sengaja. Nanti di neraka dia ngangkat batu besar, dia pecahin kepalanya sendiri. Utuh lagi, dia angkat batu besar, pecahin lagi kepalanya sendiri. Itu orang yang ninggalkan sholat. Orang yang makan riba, palanya kecil, dadanya kecil, butunuhum kalbuyut. Perutnya segede rumah isinya ular. Itu dosa-dosa yang masih bisa diampunin. Kalau dosa syirik kita udah kagak bisa ngebayangin. Makanya perbaharui iman kita dengan banyak-banyak mengucapkan La ilaha illallah hayyum maujud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baq. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ini zaman sekarang zaman orang jatuh kepada kesyirikan tapi enggak sadar. Lihat di internet. Wah, kalau kamu lahir di tanggal sekian bulan sekian, maka nanti kamu akan terbebas dari dosa. Sejak kapan begitu ceritanya? Ya, jangan sampai kita jatuh kepada hal-hal yang justru malah mengurangi daripada akal dan agama kita. Maka jawabannya adalah tentu saja siksaan yang sangat berat yang kita tidak bisa membayangkannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib. Alhamdulillah kita makin komplit nih ya. Kadang-kadang kita juga kalau misalnya minum obat, obat ini bagus nih. Nah itu udah syirik ya Habib? Pergi ke dokter. Iya betul. Wah kalau nggak ada dokter, nggak sembuh. Caranya adalah begini. Baik. Dokter, terima kasih banyak sudah menjadi sarana Allah untuk menyembuhkan saya. Semoga Allah membalas kebaikan dokter. Baik. Panadol juga begitu, obat juga begitu ya.
Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Habib. Alhamdulillah baru saja sudah sama-sama kita dengarkan pemaparan keilmuan dari Habib kita, yaitu Habib Ges Asgab, yang tentunya tafsir Quran surat An-Nisa ayat 48. Selanjutnya buat para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini lebih menarik juga. Karena apa? Yang akan dibahas adalah tafsir Quran surat Al-Ma'idah ayat 72 yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita yaitu Ustadz Hasan Kosasi. Jangan kemana-mana, tetap kita kumpul di sini di Cahaya Hati.